Halo Sobat Kasih Fakta. Pernah kepikiran gak sih, kalau di saat para diplomat lagi duduk manis membahas perdamaian, justru di waktu yang sama, langit di atas Gaza masih dipenuhi ledakan? Yap, terdengar ironis, tapi itulah yang sedang terjadi. Di Sharm el-Sheikh, Mesir, Israel dan Hamas mulai membuka pembicaraan tidak langsung berdasarkan rencana perdamaian 20 poin dari Amerika Serikat. Tapi anehnya, di tengah negosiasi itu, serangan udara masih terus berlangsung. Kenapa bisa begitu? Apakah perdamaian ini cuma sandiwara politik? Atau benar-benar jadi langkah awal mengakhiri perang yang sudah terlalu lama? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Di tengah hangatnya udara gurun dan deburan ombak Laut Merah yang tenang, kota Sharm el-Sheikh di Mesir kembali menjadi pusat perhatian dunia. Disinilah, pada awal Oktober 2025, dimulai sebuah babak baru yang penuh harapan dan ketegangan. Pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas. Pertemuan ini digagas berdasarkan rencana perdamaian 20 poin yang disusun oleh Amerika Serikat. Sebuah rancangan ambisius yang disebut-sebut sebagai jalan keluar terakhir dari perang panjang yang menelan ribuan nyawa di Gaza. Delegasi dari kedua pihak tidak duduk di meja yang sama. Mereka ditempatkan di dua ruangan terpisah, dengan mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki yang mondar-mandir menyampaikan pesan. Dari sisi Amerika, hadir beberapa nama penting, seperti Jared Kushner dan Steve Witkoff, yang dikabarkan mendapat restu langsung dari Presiden Donald Trump untuk mengawal proses ini. Di luar gedung konferensi, ratusan jurnalis menunggu setiap pernyataan, berharap bisa merekam momen langka ketika dua musuh abadi mulai berbicara, meski lewat perantara. Isi rencana 20 poin itu mencakup beberapa hal penting. Gencatan senjata total, penarikan sebagian pasukan Israel dari wilayah Gaza, pertukaran tahanan dan sandera, serta pembentukan pemerintahan teknokrat di bawah pengawasan internasional. Namun semua itu hanyalah kerangka. Di balik meja negosiasi, setiap poin berarti perjuangan panjang. Hamas bersikeras agar blokade Gaza dihapuskan sepenuhnya. Sementara Israel menuntut jaminan bahwa kelompok bersenjata tidak akan kembali menembakkan roket ke wilayahnya. Malam pertama perundingan berlangsung hingga larut. Di ruang rapat yang dijaga ketat, delegasi Mesir berulang kali menengahi nada tegang antara kedua pihak. Namun di luar ruang diplomasi, kenyataan jauh lebih keras. Saat para diplomat berbicara tentang perdamaian Gaza, langit Gaza kembali menyala oleh cahaya oranye dari serangan udara Israel. Suara ledakan mengguncang malam, menewaskan sedikitnya 19 orang hanya dalam 24 jam terakhir. Kementerian Pertahanan Israel menyebut serangan itu sebagai respons terhadap ancaman keamanan dan aktivitas militan di wilayah utara Gaza. Tapi bagi warga sipil yang kehilangan rumah, alasan itu tidak lagi terdengar. Di balik layar televisi yang menyiarkan berita perundingan, terlihat anak-anak duduk di antara puing, memegang boneka lusuh. Dunia seolah terbagi dua. Di satu sisi, harapan, di sisi lain, kehancuran yang terus terjadi. Sementara itu, Hamas menyerahkan daftar nama tahanan yang mereka minta untuk dibebaskan dalam pertukaran dengan sandera Israel. Daftar itu berisi lebih dari 100 nama, beberapa di antaranya tokoh senior yang dianggap sangat kaya oleh Tel Aviv. Langkah ini dianggap sebagai sinyal keseriusan Hamas dalam upaya mencapai kesepakatan, meski banyak pihak di Israel menolaknya mentah-mentah. Di Sharm el-Sheikh, suasana berubah tegang. Para mediator bekerja tanpa henti, mencoba menambal celah kepercayaan yang sudah terlalu lama retak. Kamera-kamera berita terus menyala, menyorot setiap wajah yang keluar dari ruang pertemuan. Tak ada yang tahu, apakah ini awal dari perdamaian atau sekedar jeda sebelum badai berikutnya. Namun satu hal pasti, dunia sedang menahan nafas, menunggu apakah diplomasi mampu memadamkan bara yang selama ini tak kunjung padam. Laut Merah tetap berkilau di kejauhan, tenang, seolah tak terpengaruh oleh hiruk-pikuk manusia. Tapi di balik tenangnya ombak itu, sejarah sedang menulis dirinya sendiri tentang upaya manusia menghentikan perang meski peluru masih berjatuhan di langit Gaza. Hari kedua di Sharm el-Sheikh dimulai dengan sinar matahari yang terpantul di jendela gedung konferensi.
Dari luar, suasananya tampak tenang dan penuh harapan. Tapi di dalam ruangan perundingan, ketegangan mulai terasa menekan. Para mediator dari Mesir, Amerika, dan Qatar saling bertukar pandang, sementara pesan-pesan dari kedua pihak terus melintas di udara, penuh syarat, peringatan, dan tuntutan. Salah satu isu pertama yang menimbulkan perdebatan keras adalah soal pertukaran tahanan dan sandera. Hamas menuntut pembebasan lebih dari 1.000 tahanan Palestina, termasuk beberapa tokoh penting seperti Marwan Barghouti, yang bagi sebagian rakyat Palestina dianggap sebagai simbol perlawanan. Israel menolak keras, menyebut langkah itu sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Delegasi Israel hanya bersedia membahas pembebasan tahanan dengan catatan bahwa Hamas lebih dulu menyerahkan semua sandera yang masih hidup. Perdebatan ini membuat suasana perundingan semakin panas. Sementara itu, dari sisi luar, tekanan politik mulai datang dari berbagai arah. Pemerintah Mesir khawatir jika negosiasi gagal, wilayah perbatasannya di Rafah akan kembali diserbu gelombang pengungsi. Qatar, yang menjadi salah satu mediator utama, mencoba menawarkan solusi sementara. Pembebasan tahanan dan sandera dilakukan secara bertahap dalam 3 tahap dengan pengawasan langsung dari PBB. Namun bukan hanya masalah tahanan yang menjadi batu sandungan. Poin tentang disarmament atau pelucutan senjata Hamas menjadi isu paling sensitif. Israel bersikeras agar seluruh persenjataan berat dan roket Hamas diserahkan kepada pengawas internasional. Tapi bagi Hamas, permintaan itu dianggap sama saja dengan menyerahkan kedaulatan. Kami tidak akan menyerahkan senjata, karena senjata itu bukan hanya alat perang, tapi alat bertahan, ujar salah satu pejabat Hamas dalam pernyataan yang disiarkan Al Jazeera. Di sisi lain, Amerika Serikat terus menekan kedua pihak agar segera menyepakati fase pertama dari rencana perdamaian 20 poin. Fase ini berisi 3 langkah utama: gencatan senjata penuh selama 14 hari, pembukaan koridor bantuan kemanusiaan, dan dimulainya pertukaran tahanan dan sandera. Washington percaya bahwa langkah kecil bisa membuka jalan menuju kesepakatan yang lebih besar. Namun setiap langkah kecil terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Ketegangan pun meningkat ketika laporan dari Gaza menunjukkan bahwa serangan udara Israel belum berhenti. Dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 17 lokasi diserang, termasuk kawasan permukiman yang padat penduduk. Dunia internasional mulai mempertanyakan komitmen Israel terhadap proses perdamaian. Pemerintah Mesir dikabarkan mengirimkan nota protes diplomatik, meminta agar Israel menahan diri selama proses negosiasi. Tapi respon dari Tel Aviv tetap sama: kami akan terus melindungi keamanan nasional kami. Di ruangan pertemuan, mediator Amerika berusaha menenangkan situasi. Mereka mengingatkan bahwa setiap peluru yang ditembakkan, setiap bom yang dijatuhkan, bisa menghancurkan kepercayaan yang baru mulai tumbuh. Namun suara diplomasi seringkali tenggelam di antara deru mesin perang. Menjelang malam, perundingan hari itu ditutup tanpa kesepakatan. Beberapa delegasi tampak lelah, sebagian lainnya frustasi. Di luar gedung, lampu-lampu kota Sharm el-Sheikh berkelip di kejauhan, menyinari wajah-wajah yang sedang menimbang antara harapan dan keraguan. Satu hal yang pasti, jalan menuju perdamaian ternyata jauh lebih terjal dari yang dibayangkan. Malam di Sharm el-Sheikh berakhir dengan kesunyian yang menipu. Dari luar, kota wisata itu terlihat damai, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun di ruang-ruang rapat hotel tempat para delegasi menginap, telepon terus berdering tanpa henti. Pesan-pesan dari Gaza datang silih berganti. Laporan serangan udara baru, korban sipil yang terus bertambah, dan rumah-rumah yang hancur menjadi abu. Sementara para diplomat masih menulis ulang draft kesepakatan, pesawat tempur Israel dikabarkan melancarkan serangan di beberapa titik di utara Gaza. Ledakan mengguncang malam, meninggalkan kepulan asap yang terlihat hingga perbatasan Mesir. Kementerian Kesehatan Gaza merilis laporan, 19 korban tewas, di antaranya 5 anak kecil dan 2 perempuan. Dunia internasional terhenyak. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Israel menyatakan komitmennya untuk mendukung negosiasi damai. Berita itu cepat menyebar ke ruang perundingan. Delegasi Hamas yang sebelumnya bersedia melanjutkan pembahasan langsung menolak melanjutkan sesi hingga ada jaminan penghentian serangan.
suasana berubah tegang. Para mediator Mesir berusaha menenangkan pihak Hamas, sementara perwakilan Amerika mencoba menghubungi Tel Aviv. Namun, di sisi Israel, jawaban yang datang dingin. Operasi militer disebut sebagai langkah pertahanan terhadap ancaman teroris. Di Gaza, situasi memburuk. Rumah sakit utama kewalahan menampung korban. Tenaga medis bekerja di bawah penerangan darurat karena listrik padam sejak pagi akibat rusaknya pembangkit listrik kecil di utara. Seorang dokter mengatakan kepada media, "Kami kehabisan darah, obat dan bahkan oksigen, tapi bom terus jatuh." Gambar-gambar yang keluar dari Gaza malam itu memperlihatkan kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Reruntuhan, debu, dan jeritan yang memecah udara. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan lewat konferensi pers bahwa fase pertama dari rencana perdamaian telah disepakati secara prinsip oleh kedua pihak. Ia menyebut, kesepakatan itu mencakup gencatan senjata terbatas selama 2 minggu dan pertukaran tahanan secara bertahap. Namun pengumuman itu justru menimbulkan kebingungan, sebab di lapangan, gencatan senjata belum benar-benar terjadi. Beberapa analis menyebut pernyataan itu terlalu dini dan lebih bersifat politik ketimbang fakta. Dunia internasional pun terbagi dua. Sebagian memuji langkah Amerika sebagai terobosan berani, sebagian lain menilai proses ini terlalu rapuh untuk disebut perdamaian. Di antara keraguan itu, Qatar dan Turki mulai mengirimkan bantuan medis ke Gaza melalui jalur Rafah. Konvoi bantuan yang melintasi perbatasan Mesir disambut warga dengan air mata. Mereka tahu setiap paket obat dan makanan adalah hasil negosiasi panjang yang bisa runtuh kapan saja. Sementara itu, di Sharm el-Sheikh, para mediator terus berusaha mempertemukan dua sisi yang tak pernah seimbang. Delegasi Hamas bersikeras agar Israel memberikan jaminan tertulis penghentian agresi udara sebelum melanjutkan pembahasan tahap berikutnya. Israel tetap menolak dengan alasan keamanan belum stabil. Beberapa diplomat Mesir bahkan menyebut situasi ini sebagai perdamaian di ujung jurang. Malam semakin larut. Dari balkon hotel tempat konferensi berlangsung, Laut Merah tampak tenang, berkilau oleh cahaya bulan. Namun di kejauhan arah Gaza, langit masih memerah, bukan oleh matahari, tapi oleh ledakan yang tak berhenti. Dunia menyaksikan paradoks yang sama, negosiasi untuk damai berjalan di satu sisi, sementara perang terus berlangsung di sisi lain. Bagi warga Gaza, kata gencatan senjata hanya terdengar seperti bisikan samar. Dan di antara puing-puing yang berserakan, mereka menunggu, bukan hanya kesepakatan politik, tapi secerah harapan bahwa suatu hari, langit malam mereka akan benar-benar sunyi. Di balik meja perundingan dan sorot kamera, kisah manusia tetap mengetuk nurani. Sharm el-Sheikh menawarkan janji, Gaza mengingatkan harga dari janji yang rapuh. Ketika bahasa diplomasi terbentur realitas ledakan, kita belajar bahwa perdamaian bukan hanya naskah, melainkan keputusan yang menuntut konsistensi, empati, dan keberanian menahan diri. Malam mungkin masih memerah, tetapi harapan tidak boleh padam. Selama ada ruang untuk berbicara, selalu ada celah bagi kehidupan untuk diselamatkan, satu nyawa demi satu nyawa. Jika kamu suka cara kami menyajikan fakta, dukung terus dengan subscribe ke channel Kasih Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.